Cerita Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri. Mereka adalah petani yang tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar segera dikaruniai seorang anak. Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji-biji mentimun. Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih raksasa, kata suami istri itu. Tapi ada syaratnya, pada usia 17 tahun, anak itu harus kalian serahkan padaku, sahut raksasa. Tanpa berpikir panjang, mereka menyetujuinya. Suami istri petani itu kemudian menanam biji-biji mentimun itu. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu. Berbulan-bulan kemudian tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Mereka sangat bahagia. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka memetiknya. Dengan hati-hati, buah itu dipotong. Betapa terkejutnya mereka. Di dalam buah ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Tapi mereka menjadi sangat takut. Karena pada usia 17, sang raksasa akan datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Ketika si raksasa datang, "Tunggulah sebentar, Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya," kata Pak Petani. Lalu ia menemui anaknya. "Anakku, ambillah ini," katanya sambil menyerahkan sebuah kantung kain. "Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin," katanya. Timun Mas pun segera melarikan diri. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba, sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi, tapi kemudian raksasa menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya dan dilempar ke arah raksasa. Seketika, pohon dengan ranting dan duri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan. Tapi raksasa itu sungguh kuat dan berhasil melepaskan diri dan terus mengejar Timun Mas.
Maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib yang ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Sampai akhirnya Timun Mas melemparkan senjatanya yang terakhir, berupa segenggam terasi udang yang akan berubah menjadi danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerambab ke dalamnya. Timun Mas selamat dari kejaran si raksasa. Lalu Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Sejak itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa merasa ketakutan lagi. Demikianlah akhir dari cerita Timun Mas.